Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengetahui yang mencuri barang kita, perempuan atau laki-laki. Berdasarkan kitab Betal Jemur Ada Makna, yaitu kitab jawab yang sudah agak langka keberadaannya, menerangkan suatu ilmu perhitungan bagaimana cara kita mengetahui ketika kita kehilangan yang mencurinya itu laki-laki atau perempuan. Jadi barang itu bukan barang yang tercecer ataupun yang terjatuh, tetapi barang yang memang hilang karena dicuri oleh orang lain. Dan insya Allah dengan ilmu ini, dengan hitungan ini, kita akan bisa mengetahui yang mencuri itu laki-laki atau perempuan. Dan tentunya selalu saya tekankan bahwa hasilnya ini tidaklah 100% pasti benar. Bisa saja hasilnya salah dan bisa saja hasilnya benar. Walaupun insya Allah pasti akan banyak benarnya. Karena ilmu hitung ini pun diciptakan oleh orang tua kita zaman dahulu tidaklah sembarangan. Tentunya melalui tahapan-tahapan tertentu dan sudah banyak dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, langsung saja kita melihat bukunya, bagaimana cara kita mengetahuinya. Kitab Betal Jemur Ada Makna ini masih menggunakan bahasa Jawa ya. Dan saya akan mencoba menerjemahkannya agar kita yang tidak paham dengan bahasa Jawa bisa menyimak dan memahaminya. Di sini dituliskan lanang utawa wadon kang nyolong. Artinya adalah laki-laki atau perempuan yang mencuri. Di sini juga dijelaskan gunggunge Neptune dina lan pasaran nalika kelangan kapara telu turah pira. Ini artinya adalah jumlah atau total Neptu hari dan pasaran ketika kehilangan dibagi 3 sisa berapa gitu ya. Di sini dijelaskan yen turah siji kang nyolong lanang. Artinya kalau sisa 1 yang mencuri adalah laki-laki. Yen turah loro kang nyolong wong wadon. Artinya kalau sisa 2 yang mencuri adalah perempuan. Yen turah telu kang nyolong samar, bisa wadon, bisa lanang. Artinya adalah kalau sisa 3 yang mencuri adalah samar, tidak jelas gitu ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya agar kita bisa mengetahuinya? Yang pertama-tama harus kita ketahui adalah Neptu dina lan pasaran. Neptu ini adalah nilai dari hari waktu kita kehilangan dan pasaran waktu kita kehilangan. Pasaran adalah seperti contohnya legi, kliwon, pon, dan sejenisnya. Jadi kita bisa melihat di kalender ya. Dan untuk mengetahui nilai dari setiap nama hari dan setiap nama pasaran, mari kita lihat tabel berikut ini. Berdasarkan hari. Apabila kita kehilangan di hari Minggu, maka nilainya adalah 5 ya. Senin nilainya adalah 4. Selasa nilainya adalah 3, Rabu nilainya adalah 7, Kamis nilainya adalah 8, Jumat nilainya adalah 6, Sabtu nilainya adalah 9 ya. Ini adalah nilainya ya. Dan nilai ini nanti bisa kita tambahkan dengan nilai pasaran waktu kita kehilangan. Untuk mengetahui nilai dari pasaran, maka kita lihat tabel berikutnya. Berdasarkan pasaran, pon nilainya adalah 7, wage nilainya adalah 4, kliwon nilainya adalah 8, legi nilainya adalah 5, pahing nilainya adalah 9 ya. Seperti itu. Jadi, semisal kita kehilangan hari Kamis misalnya ya. Kamis ini nilainya adalah 8. Dan semisal juga Kamis itu jatuh pada pasaran wage. Jadi, kehilangannya itu di Kamis wage misalnya ya. Sedangkan wage ini adalah nilainya 4. Jadi tinggal kita tambahkan, Kamis ini 8, 8 ditambah wage adalah 4. Jadi 8 ditambah 4. Seperti itu. Nah, setelah kita tambahkan, jumlahnya ini nanti kita akan bagi 3 gitu ya. Jadi jumlahnya berapapun dari hasil nilai hari kehilangan dengan nilai pasaran ini, jumlahnya harus tetap dibagi 3. Itu patokannya. Jadi walaupun misalnya hilangnya hari Minggu nilainya 5, minggunya jatuh pada minggu
Wage misalnya, maka tinggal kita menambahkan 5 ditambah 4, nilainya adalah 9 gitu ya. Nah, 9 ini nanti kita bagi 3. Dan setelah dibagi 3 ini kita lihat sisanya berapa. Nah, dari sisa itu kita akan bisa mengetahui siapa yang mencurinya, perempuan atau laki-laki gitu maksudnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat contoh ya. Semisal kita kehilangan di hari Selasa misalnya. Selasa ini adalah 3. Dan ketika kehilangan itu jatuh pada Selasa Pahing misalnya. Pahing ini 9 ya. Jadi tinggal kita tambahkan 3 ditambah 9. 3 ditambah 9 ya. Selasa 3, Pahing 9, jadi 3 ditambah 9, jumlahnya adalah 12 ya. Nah, 12 ini akan kita bagi 3. 12 dibagi 3 ya. Dan 12 dibagi 3 ini hasilnya adalah 4. Cuman kita di sini sebenarnya tidak mencari hasil dari pembagian ini ya. Yang kita cari adalah sisanya. Dan 12 dibagi 3 ini sisanya adalah 0. Tidak ada sisa ya. Dan apabila sisanya itu 0, maka sama saja hasilnya adalah 3. Jadi apabila setelah nilai kita kehilangan dan nilai pasaran kita jumlahkan lalu kita bagi 3, semisal tidak ada sisanya, maka itu sama saja hasilnya adalah sisa 3 ya. Maka yang mencuri itu samar, bisa wadon, bisa lanang. Samar-samar maksudnya itu tidak jelas gitu, bisa perempuan, bisa laki-laki ya. Tetapi apabila setelah dibagi 3 ini dari nilai hari kita kehilangan dan nilai pasaran kita kehilangan, setelah dibagi 3 misalnya ada sisanya 1 ataupun 2, maka hasilnya adalah ini. Seperti itu. Dan kalau misalnya sisanya 4 bagaimana? Tidak mungkin. Tidak ada yang sisanya 4 karena ini sudah dipatok gitu ya. Pasti sisanya antara 1, 2, 3 ataupun tidak ada sisa seperti itu. Untuk mengetahui hitungan yang ada sisanya, contohnya seperti ini. Semisal kita kehilangan hari Jumat Legi misalnya. Kita kehilangan di hari Jumat Legi. Maka Jumat ini nilainya adalah 6, sedangkan Legi nilainya adalah 5. Jadi tinggal kita jumlahkan 6 ditambah 5. 6 ditambah 5. Dan 6 ditambah 5 ini jumlahnya adalah 11. Dan 11 ini kita akan bagi 3. 11 dibagi 3. Sedangkan 11 dibagi 3 ini hasilnya adalah 3,6 ya. Dan kita pun tidak mencari hasilnya sebenarnya. Yang kita cari adalah sisanya dari pembagian 11 dibagi 3 ini. Sedangkan 11 dibagi 3 sisanya adalah 2 ya. 11 dibagi 3 sisanya adalah 2. Dan apabila sisa 2, maka hasilnya adalah, yen turah loro kang nyolong wong wadon. Jadi apabila sisa 2, yang mencuri itu adalah perempuan, seperti itu. Sampai sini sudah paham? Dan ingat, supaya hasilnya akurat, maka kita pun harus menggunakan pergantian hari dengan mengikuti hitungan pergantian hari menurut hitungan Jawa ya. Karena perpindahan harinya itu berbeda dengan hitungan nasional. Apabila nasional, perpindahan harinya adalah jam 00 ataupun jam 12. Dan menurut hitungan Jawa, perpindahan hari itu di saat sasi. Sasi ini maksudnya itu di saat matahari terbenam ya. Di saat sore gitu. Jadi sekitar atau antara pukul 17 sampai pukul 18. Jadi semisal kita kehilangan di hari Jumat gitu ya. Hari ini hari Jumat semisalnya, dan kita kehilangannya itu malamnya gitu. Sekitar jam 8 misalnya, jam 8 malam gitu ya. Maka ini tidak dihitung kita kehilangan itu hari Jumat. Karena menurut perhitungan Jawa, jam 8 malam itu, di saat siangnya tadi itu hari Jumat dan malamnya itu jam 8 malam, itu sudah berpindah hari Sabtu gitu. Jadi dihitung kita kehilangan itu hari Sabtu gitu ya. Berbeda dengan hitungan nasional ya. Seperti itu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.